Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum Kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana dalam materi Kulluhum sebelumnya, kaum Nabi Musa, yakni Bani Israel atau bangsa Yahudi, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa. Dan permintaan itu banyak yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kaum Bani Israel banyak mendapat limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka tidak bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada mereka, dan bahkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah. Maka dalam beberapa kasus mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan atas perbuatannya dengan siksaan yang pedih. Dalam ayat 57 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan lagi kepada Bani Israel mengenai nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, yang dilimpahkan kepada mereka. Di antaranya, satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menaungi mereka dengan awan mendung dari teriknya panas matahari yang menimpa mereka. Hal itu terjadi ketika mereka meninggalkan negeri Mesir dan menyeberangi Laut Merah. Mereka sampai ke gurun pasir dan ditimpa panas terik yang amat sangat. Lalu mereka mengadu kepada Nabi Musa. Begitu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim awan mendung untuk menaungi mereka hingga mereka dapat berjalan sampai ke negeri yang mereka tuju. Itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel. Ayat ini juga dilanjutkan bahwa di samping nikmat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada mereka makanan untuk mereka, yaitu semacam makanan yang disebut al-manna dan as-salwa. Al-manna adalah makanan yang manis seperti madu, yang turun terus-menerus sejak terbitnya fajar sampai matahari terbenam. Di samping itu, datang pula bahan makanan yang lain yang disebut as-salwa. As-salwa itu semacam makanan lezat seperti daging burung puyuh. Maka masing-masing mereka mengambil sejumlah yang cukup untuk makanannya sampai keesokan harinya. Demikianlah nikmat Allah yang diberikan kepada kaum Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar mereka memakan makanan yang baik-baik dari rizki yang telah dilimpahkannya kepada mereka. Makanan yang baik ialah makanan yang halal dan bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan mereka. Namun apa yang terjadi? Ternyata kaum Bani Israel tidak bersyukur kepada nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, terutama berkaitan dengan diberikannya makanan manna dan salwa. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qultum ya Musa
lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimud dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hei Musa, kami tidak bisa sabar. Kami tidak bisa tahan dengan satu macam makanan saja, yakni manna dan salwa. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Mengapa kamu mengambil sesuatu yang rendah-rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman ini menceritakan bahwa ketika orang-orang Bani Israel tersebut di padang pasir Sinai, mereka berkata kepada Nabi Musa bahwa mereka tidak tahan terhadap satu macam makanan saja. Tidak ada makanan lain, hanya al-manna dan salwa saja. Mereka berkata demikian disebabkan keingkaran mereka terhadap Nabi Musa dan kebanggaan dengan penghidupan mereka dahulu. Kaum Bani Israel itu kemudian meminta kepada Musa alaihissalam agar berdoa kepada Tuhan, semoga Allah mengeluarkan sayur-sayuran yang ditumbuhkan bumi sebagai ganti dari manna dan salwa. Mereka tidak mau berdoa sendiri, tetapi mengharapkan Musa sebagai pengantara kepada Tuhan. Karena mereka memandang Musa orang yang dekat kepada Allah dan lagi dia seorang nabi yang dapat bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayur mayur dan lain-lain yang mereka minta itu banyak terdapat di kota-kota, tetapi tidak terdapat di padang pasir. Permintaan itu bukanlah sukar dicari. Mereka dapat memperolehnya asal saja mereka pergi ke kota. Dan untuk yang demikian itu Nabi Musa tidak perlu mendoa kepada Allah. Nabi Musa menolak permintaan itu dengan penuh kekecewaan, dengan mencela sikap mereka karena mereka mengganti atau meminta ganti al-manna dan as-salwa dengan makanan yang sebenarnya manna dan salwa itu mengandung gizi yang tinggi, tetapi ternyata mereka malah ingin mengganti dengan sayur mayur yang lebih rendah gizinya. Itulah orang-orang Bani Israel. Sudah diberi nikmat oleh Allah makanan manna wa salwa yang lezat, yang bergizi, tetapi mereka malah menginginkan sayur-sayuran. Dan sayur-sayuran itu sesungguhnya dapat mereka peroleh kalau mereka mau turun ke kota. Tapi mereka tidak mau. Mereka ingin diantarkan saja makanan itu ke tempat mereka. Dan oleh karena itu maka Nabi Musa menolak untuk mendoakan sesuai dengan permintaan mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dengan kenistaan, kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang terjadi sebagai menjadi sebuah gambaran bagi kita, terutama kita umat Muhammad, agar mensyukuri segala apa yang diberikan oleh Allah kepada kita,
dan merasa cukup dengan apa yang ada. Dengan cara seperti itu, nikmat Allah yang kita peroleh akan menjadi berkah dan Allah akan menambahnya dengan keberkahan yang berlipat ganda. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.